Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dari sesi tanya jawab ini, sebelum bertanya cukup banyak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya pertanyaannya itu tidak terlalu berulang. Satu, aliran investasi saya itu jangka panjang. Jadi saya tidak pernah trading. Bukan berarti karena saya merasa trading itu tidak benar, tapi karena saya tidak mau bekerja. Karena trading itu adalah kerja. Saya maunya investasi, berhenti bekerja, bukan untuk bekerja. Nah, itu dulu yang perlu dipahami. Jadi kalau ada pertanyaan trading, ya pasti saya tidak bisa jawab. Kemudian aliran saya investing, bukan growth investing, bukan dividend investing, bukan momentum investing. Nanti saya akan coba jelaskan juga apabila ada yang bertanya. Kemudian saya tidak prediksi market, jadi saya tidak akan tahu, mungkin saya bisa menebak, tapi saya tidak tahu kapan IHSG itu naik, turun, ataupun rebound, ataupun apapun, saya tidak tahu. Kemudian yang berikutnya saya fokus ke mikro. Mikro itu artinya saya fokus ke perusahaannya, bukan ke makro, bukan ke kondisi global dunia seperti apa, bukan ke IHSG seperti apa, bukan ke Dow Jones seperti apa, bukan ke bursa Jepang seperti apa. Jadi saya menyadari bahwa makro itu kita tidak bisa prediksi dan bukan kita tidak bisa kontrol. Jadi saya akan menerima makro, saya akan tahu kalau seandainya akan ada resesi, tapi saya tidak akan fokus untuk mencari kapan resesi itu berakhir dan seterusnya. Saya akan terima itu. Saya akan fokusnya ke mikro. Kemudian saya juga fokusnya istilahnya itu ketika hutan itu sekarang sedang kebakaran, saya akan fokus di pohon yang bisa survive, bukan untuk membahas hutan yang terbakar itu seperti apa. Dan tidak menerima pertanyaan rekomendasi saham ya. Karena ini sebenarnya saham itu saya bahas terakhir. Karena saya tidak mau membuat channel ini menjadi channel saham yang membahas saham dari A sampai Z. Padahal saya sendiri tidak pernah invest di situ. Dan aliran investasi reksadana saya hanya berinvestasi di reksadana saham yang bersifat pasif, yaitu reksadana indeks. Jadi apabila nanya misalnya produk Sukor Invest, Equity Fund, nanti gimana? Atau produk misalnya Manulife, Equity Fund gitu. Seperti apa? Ya saya nggak tahu. Atau Skluder Dana Prestasi saya juga nggak tahu. Bukan nggak tahu, tapi nggak mau tahu. Karena dari awal kita harus selektif dengan apa yang kita mau invest. Di saham pun juga sama ada 600. Buat apa saya pelajari 600 semua? Ya kalau seandainya saya merasa 20 sampai 30 saja cukup untuk saya teliti, ya saya kecilkan di situ. Saya akan meneliti hal-hal yang lain. Karena ya kita tidak terlalu boleh membuat sesuatu yang kompleks menjadi kompleks ya, kita harus bikin simple. Makanya saya sangat suka dengan awalnya itu kita screening terlebih dahulu, kita lihat sama mana yang masuk kriteria kita. Setelah itu baru kita teliti satu-satu. Laporan keuangannya seperti apa, kemudian ketika dia itu punya laba itu karena apa sih sebenarnya. Saya sempat kasih contoh Pakuwon, karena Pakuwon itu ya saya tahu, saya sering pergi ke mall-nya. Saya juga tahu seperti apa bisnis model dari Pakuwon karena saya ada di teknik sipil. Jadi properti itu juga merupakan bagian dari teknik sipil dan seterusnya ya. Oke, silakan. Karena ini Zoom, jadi ekspektasi saya ya saya menerima pertanyaan dalam audio. Karena kalau enggak ya mending kita YouTube stream aja, balasnya pakai chat. Ada yang mau bertanya mungkin? Silakan. Saya Roland, Pak. Oke, Roland. Pak Roland. Silakan, selamat malam, Pak Dodi. Malam, Pak. Ya, sebelumnya terima kasih, Pak. Saya izin hadir di sini. Saya belum lama memang ngikutin channel Pak Dodi. Mungkin baru sekitar hampir 2 minggu, tapi saya melihat channel ini terus terang positif dan penuh manfaat. Terima kasih, Pak. Ya, saya terus terang baru, Pak, invest saham. Mungkin baru sekitar 4 bulanan dari November lah, gitu, November, Desember. Nah, ada yang menarik dari video Pak Dodi ketika mencoba menelaah laporan keuangan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya gini, Pak. Saya sempat dengar, koreksi saya kalau saya salah ya, Pak ya. Saya sempat dengar di video Pak Dodi bahwa setiap perusahaan itu mempunyai karakter tersendiri dalam laporan keuangannya, sehingga itu boleh dibilang itu menentukan dari misalnya PBV-nya sendiri maupun juga presenting ratio-nya sendiri. Gitu. Nah, kira-kira Pak, yang ingin saya tanyakan adalah dari setiap karakteristik perusahaan, kayak misalnya contoh consumer atau mungkin finance, dalam hal ini banking, kira-kira
hal yang paling terpenting itu apa Pak yang untuk bisa kita cermati di dalam laporan keuangan sehingga kita bisa tahu bahwa oh ini harganya memang sudah bagus, oh ini memang harganya memang ternyata wajar, atau PBV-nya ternyata misalnya 5, tapi memang dengan laporan keuangannya segini itu wajar, walaupun sebenarnya kalau, ya saya nggak tahu, kalau saya lihat di luar sana kan banyak yang bilang PBV itu kan cocoknya kan 1 atau kurang dari 1, kurang lebih gitu sih Pak. Oke. Terima kasih Pak pertanyaannya. Ya, makasih Pak. Ya, Pak Roland terima kasih. Saya akan coba jawab. Pertama, ketika kita investasi saham, sebaiknya kita memang mulai meneliti dari perusahaan-perusahaan mana yang kita itu pernah tahu. Jadi, kenapa kok saya tidak meneliti semua? Karena ya saya tidak tahu industri kemasan itu seperti apa, industri chemical seperti apa. Nah, kebetulan kenapa kok kalau Bapak sempat lihat juga, sempat investor yang lain juga sempat lihat di episode 28, saya sempat menampilkan sekilas portfolio saham saya. Dan memang banyak saham-saham properti dan konstruksi. Karena itulah yang saya paling tahu. Oke, itu yang pertama. Nah, untuk industri banking, secara jujur karena saya bukan banker, saya juga bukan background di ekonomi, saya tidak banyak tahu. Tapi yang saya baca, yang saya baca-baca itu, memang kita tidak bisa menggunakan rasio-rasio seperti debt to equity ratio, kita tidak bisa gunakan. Karena bisnis dari bank itu adalah bisnis yang mengandalkan utang. Jadi nasabah ketika memasukkan uang, baik di tabungan maupun di deposito, artinya si bank itu berutang kepada nasabah. Kenapa? Karena si bank itu akan memberikan bunga kepada nasabah, artinya itu adalah utang. Nah, dari situ dia akan memutarkan kembali ke kredit biasanya, entah itu KPR, cicilan rumah, dan sebagainya. Sehingga rasio-rasio seperti debt to equity ratio, baik di perusahaan bank, asuransi, multi-finance, itu tidak bisa terlalu kita ambil patokan. Jadi kalau seandainya screening saya bilang kurang dari 1, itu tidak berlaku untuk bank. Nah, untungnya di Stockbit itu dia filter. Karena dia akan ada pengecualian untuk industri bank, hal-hal tersebut tidak dijadikan sebagai debt, sebagai utang berbunga. Karena kalau saya tidak tahu bagaimana caranya, mungkin mereka semi manual ya. Karena kalau misalnya lihat di web lainnya seperti mungkin Yahoo Finance atau RTI saya tidak pernah lihat. Atau mungkin di Mirai sendiri itu dianggap sebagai debt to equity ratio. Nah, itu pasti tidak akan kita lihat. Yang biasa kita lihat, itu Bapak bisa baca di public expose dari masing-masing bank. Ada yang namanya rasio NIM. NIM itu adalah net interest margin. Itu sebenarnya mirip dengan net profit margin. Dia ingin tahu berapakah marginnya laba terhadap revenue. Tapi net interest margin itu dia akan membandingkan berapakah selisih margin antara dana deposito yang dibayarkan ke nasabah dengan perputaran kredit. Setahu saya, bank-bank yang bagus itu pasti NIM-nya lebih tinggi daripada bank-bank yang bukan kurang bagus ya, tapi yang modalnya lebih rendah. Mungkin saya yakin juga banyak yang tahu, bank itu dibedakan menjadi 4, buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Di buku 1 itu yang modalnya paling kecil, buku 4 itu yang modalnya paling besar. Kalau tidak salah di atas 30 triliun, saya lupa ingat. Di buku 4 itu ada bank-bank besar seperti Bank BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan bank-bank lainnya, CIMB Niaga, dan seterusnya. Beberapa sudah mulai masuk ke bank buku 4. Nah, bisa dilihat NIM-nya di bank buku 4 dan bank buku 1 itu pasti beda jauh. Jadi, bank itu semakin besar, dia akan memiliki keunggulan kompetitif. Kenapa? Karena orang, kalau seandainya diminta untuk, pasti banyak ketika kita transaksi, baik di marketplace ataupun di mana-mana, orang pasti meminta kita untuk transfer ke bank BCA. Nah, bagi si bank BCA, otomatis mereka senang karena masing-masing nasabah harus punya rekening tabungan bank BCA, di mana tabungan BCA itu tidak diberikan bunga yang tinggi. Nah, Bank BCA punya keunggulan kompetitif itu, dia punya dana simpanan, dana nasabah yang rendah, dana murah yang banyak. Sehingga ketika dia menawarkan kredit, dia bisa menawarkan kredit ke orang dengan bunga yang rendah. Dia bisa memfilter, bebas untuk memfilter mana peminjam-peminjam yang bagus dan berkualitas. Nah, akhirnya ada selisih ini itu semakin tinggi, NIM-nya semakin tinggi, maka kita bisa bilang bank tersebut memiliki kekuatan kompetitif dibandingkan dengan bank lain dari NIM. Yang kedua ada yang namanya NPL. NPL ini kalau seandainya sobat investor sempat lihat di peer-to-peer lending, kan ada istilah TKB 90 atau tingkat keberhasilan bayar. Kalau NPL ini kebalikannya, non-performing loan, kredit-kredit macet. Nah,
bank yang baik adalah bank yang memiliki NPL yang cukup rendah. Batas rendahnya itu berapa? Kalau dari OJK sendiri, kalau tidak salah ya bisa dikoreksi, karena saya tidak terlalu, bukan bankir ya, kurang dari 5%. Kalau tidak salah BCA itu di 1, sekian persen. Beberapa bank seperti Bank BTN yang labanya itu turun 90%, itu dia NPL-nya itu di 4, sekian persen. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena ketika NPL atau non-performing loan atau kreditnya itu banyak yang macet, otomatis si bank tersebut harus mencatatkan itu sebagai kerugian kredit macet tersebut. Nah, itu yang perlu dipahami. Ada lagi banyak kok rasio, misalnya rasio kecukupan modal, kemudian perbandingan antara kredit dan dana nasabah berapa, itu saya sarankan bisa dilihat di public expose masing-masing bank. Bank BCA, Bank BRI, semua bank itu menampilkan di 4 rasio ini, kalau tidak salah ada BOPO, ada CAR, NIM, NPL. Nanti bisa di cross check satu-satu. Dan yang kita bisa pakai itu return on equity, itu juga kita bisa pakai ROE. Kurang lebih seperti itu, Pak Made. Apakah menjawab? Semoga menjawab ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Pak Made atau Pak Roland ya? Sorry ya, Pak Roland ya. Sorry. Pak Roland. Kemudian ada yang mau tanya lagi? Silakan. Malam. Selamat malam. Siapa ini? Oh ya, Pak Nanda. Sebentar, Pak Nanda raise hand. Pak Nanda silakan. Oh ya, nanti juga bisa gunakan fitur ini ya, angkat tangan ya. Biar saya bisa. Oke. Silakan Pak Nanda. Terima kasih kesempatannya, Pak. Setelah Pak Nanda nanti Pak Joseph. Oke. Ya, tadi siap. Udah di chat sebenarnya, tapi saya ulang aja, Pak. Soal portofolio Bapak yang di Bibit, Pak. Iya, oke. Di sana kan ada, kalau nggak salah untuk dana pensiun, itu Bapak masih menyertakan reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Itu alasannya kenapa, Pak? Soalnya kan kalau dana pensiun kan buat investasi jangka panjang ya. Oke. Itu pertanyaan pertama. Boleh nambah, Pak? Boleh, silakan, Pak. Oke, yang kedua, sekarang kan ada reksadana indeks di Indonesia itu kan ada banyak ya, yang LQ45, indeks 30, iya, betul. JII atau menurut Bapak reksadana indeks tersebut sekarang itu udah bisa dibeli semuanya atau seperti apa? Atau ada yang lebih baik seperti itu? Oke, nanti bisa ditambah. Ya, ada lagi, Pak. 3, kalau saya baca-baca untuk reksadana indeks di US itu kan manajemen fee-nya itu sangat kecil. Sangat kecil, betul. Bahkan 0,15% seperti itu. Nah, kalau di Indonesia kan kalau nggak salah masih kayak dana reksa itu 1, berapa? 1, sekian, ya. 1,15%. Nah, kalau menurut Bapak sendiri itu, kalau dibandingkan itu kan masih sangat jauh ya, Pak? Itu betul. Masih bagus atau seperti apa, Pak, untuk investasi? Oke. Wah, ini pertanyaan cukup bagus. Ada 3 pertanyaan ya. Oke, terima kasih. Ya, saya mute dulu semua supaya enggak mengganggu background-nya. Terima kasih Pak Nanda. Ada 3 pertanyaan tentang reksadana indeks. Jadi di reksadana indeks sendiri itu di Bibit mereka ini agak unik karena dana pensiunnya itu mereka membiarkan si investor untuk mengatur persentase antara reksadana indeks, reksadana pasar uang, dan reksadana obligasi sesuai dengan profil resiko. Nah, jadi sebenarnya Pak Nanda, dana pensiun yang baik itu sebenarnya harusnya ada 2. 1, saya coba bukakan Excel ya. Dari semua literatur yang saya baca, kalau seandainya reksadana itu memang harusnya ada 2. 1 yang reksadana berbasis ekuitas, yang kedua reksadana berbasis utang. Nah, ini memang harusnya ada ini di dana pensiun. Jadi meskipun kita jangka panjang pun harusnya ada 2 ini. Nah, persentasenya itu tergantung toleransi resiko. Ada yang bilang kalau misalnya usianya kita itu misalnya anggaplah pakai usia saya, misalnya 33 tahun, harusnya kita harus investasi di reksadana berbasis ekuitas itu 100 dikurangi 33 atau 67%. Sisanya berbasis hutang 33%. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ketika krisis terjadi pada saat ini, kita bisa gunakan reksadana berbasis hutang, obligasi atau pendapatan tetap atau pasar uang untuk kita top up ke ekuitas. Intinya seperti itu.
Jadi meskipun dana pensiun, kita seharusnya bisa punya satu dana yang istilahnya itu mungkin krisis fund ya. Ketika ada krisis, ketika IHSG lagi turun, entah turunnya sedalam ini atau turunnya itu cukup sedikit, dulu kan setahun yang lalu pernah turun di 5.500 ya. Kita bisa masukkan kembali, alokasikan kembali dana yang reksadana obligasi kita ke reksadana berbasis ekuitas. Kalau mau 100% saham, itu juga tidak masalah. Tidak masalah juga, tidak apa-apa. Atau seandainya kita tidak mau pakai robo advisor, kita punya apa istilahnya ya, perhitungan sendiri. Misalnya saya maunya 80, kalau di bibit kan kalau tidak salah 70 dan 30 ya. 70, 20, 10. Kalau saya maunya 90 sama 10, ya oke-oke aja, tidak masalah. Gitu. Misalnya saya punya simpanannya itu di deposito, bukan di reksadana pasar uang, ya tidak masalah juga. Jadi bibit itu tujuannya adalah memudahkan investor pemula, sehingga mereka tidak perlu lagi bingung, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, cukup beli di robo advisor saja, nanti dia yang akan mengalokasikan. Kalau orang itu tipenya konservatif, ya mungkin dia akan investasi 50-50 gitu ya, tidak masalah juga. Nah, ada dua fase. Fase pertama, kalau seandainya kita masih muda, itu adalah fase wealth creation. Nah, di wealth creation ini betul seperti Bapak, kalau bisa porsi dana pensiun kita yang di reksadana saham atau indeks, itu harus tinggi. Mungkin bisa 90%, 80%, atau 70%. Atau pakai yang rumus 100 dikurangi 100 dikurangi usia tadi. Nah, tapi ketika kita usianya sudah mulai senior, usianya sudah 50-60, ya kita jangan ambil resiko terlalu besar. Kita ganti fasenya itu dengan yang namanya fase wealth preservation. Jadi kita berusaha untuk melindungi, supaya ketika nantinya kita pensiun dini, pas tiba-tiba kita pensiun dininya pada saat krisis, dan kita memang perlu untuk tarik, ya kita tidak akan narik dalam kerugian. Intinya seperti itu. Wealth preservation ini mungkin sekitar 50-50, kalau tidak salah. Atau berapapun, tergantung. Bisa mungkin 20-80, sahamnya cuma 20, 80-nya obligasi, juga bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, reksadana indeks ada banyak. Kira-kira mana yang lebih cocok? Kita tinggal buka saja. Ini nggak terlalu kelihatan ya. Di Bloomberg. Misalnya saya pakai Bloomberg JINC. Full chart. Oke, ini kan IHSG-nya kita. Kita tinggal ketikkan aja sebenarnya di Bloomberg ini. Misalnya, apa ya? Banyak yang bilang kalau ini saya mute dulu ya, sorry. Banyak yang bilang kalau saya ini suka sekali dengan Afris, padahal ya enggak juga. Saya enggak disponsori sama Afris ya. Tapi memang kinerjanya paling pas gitu Afris. Kita tinggal lihat aja di misalnya 1 tahun terakhir, kinerja yang paling mirip itu apa sebenarnya? Antara IDX30, kemudian ada juga dana reksa indeks syariah. Oke. Dan juga ada lagi Srikahati. Apa ya kira-kira ya? Ya misalnya saya pakai Insight Srikahati. Nah, kita tinggal lihat kinerjanya seperti apa. Jadi dalam 1 tahun terakhir ini IHSG itu turun 28,77%. Reksadana IDX30 itu turunnya sekitar 31%. Dana reksa indeks syariah turunnya 30%. Insight Srikahati turunnya 31%. Kita harusnya lihat di tren, tidak cuma 1 tahun ya, harusnya mungkin lihat di 3 tahun terakhir. Tapi sayangnya tidak banyak reksadana ini yang 5 tahun. Misalnya contoh, ya kita tidak bisa bandingkan. Mungkin saya ganti, misalnya pakai Premier. Premier ini ETF. Premier ETF Srikahati. Ya ini. 5 tahun enggak? Coba lihat. Ya 5 tahun. Sama kalau IDX30 kalau nggak salah punyanya Principal yang 5 tahun. Ada enggak ya? Principal IDX30. 5 tahun juga. Oh ya, ini sudah mulai muncul. Nah, kita bisa lihat dana reksa indeks syariah itu underperformnya lumayan banyak. Apa alasannya? Karena dalam 5 tahun terakhir, saham yang paling banyak naik itu adalah saham di sektor perbankan. Oke, kemudian selama 5 tahun terakhir, IHSG itu minus 14%, Srikahati minusnya 12%. Alasannya kenapa? Ya sama juga. Karena sektor yang paling bagus selama 5 tahun terakhir ini adalah sektor perbankan kebanyakan.
Nah, IDX 30 enggak keluar berapa IDX 30. Coba sih saya klik lagi. Oke, jadi intinya begini caranya kita lihat. Nanti kita bisa analisa satu-satu dari sekian indeks tadi mana yang paling mirip dengan IISG sebenarnya. Oke, prinsipal IDX 30, lumayan dalam ya. Mungkin karena prinsipalnya, mungkin karena CIMB-nya ya. Soalnya CIMB ini bukan yang paling bagus. Nah, kalau paling mirip sebenarnya kalau mau dilihat itu adalah Srikati sebenarnya. Srikati ini tidak ada saham batubara, karena Srikati ini tujuannya adalah indeks-indeks yang ramah lingkungan kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah batubara tuh nggak masuk di Srikati. Nanti bisa dicek aja di listnya ya. Misalnya mau cari Srikati saham daftar gitu. Tinggal ketikkan aja di Google. Di Google kita bisa dapat semuanya. Misalnya di sini, ya kita bisa lihat di sini Srikati sampai Oktober 2019. Harusnya ada yang lebih baru lagi, tapi nanti kita bisa cek. Nah, di sini tidak ada saham-saham tambang. Iya, saham-saham tambang tidak ada. Jadi dia banyak saham-saham bank, saham-saham selain tambang. Nah, kita bisa lihat juga kan saham-saham tambang kan turunnya jatuhnya cukup banyak. Itu yang menyebabkan mungkin Srikati ini performanya lumayan bagus karena satu, dia ada saham bank, yang kedua tidak ada saham tambang. Tapi Srikati nanti performa bisa mungkin kalah sama IISG ketika nanti harga komoditasnya misalnya naik dan saham-saham tambang tuh rebound, Srikati tidak punya banyak saham tambang, ya nanti performa bisa beda, bisa turun. Kurang lebih seperti itu ya cara kita untuk memilih. Ada juga yang memang tidak suka saham bank atau memang tidak boleh memakai saham bank. Misalnya ingin berinvestasi dengan prinsip syariah, ya tidak ada pilihan lain, pilihannya adalah dana reksa indeks syariah. Kurang lebih seperti itu. Pak, yang ketiga tadi pertanyaannya apa ya? Pak Nanda bisa diulangi. Nanti habisnya ada Pak Made, Pak Alvin, sama Pak Renaldi. Pak Nanda Pak. mungkin? Iya. Oke. Tadi soal fee management reksadana indeks. Oke, saya ingat. Nah, tidak ideal memang di Indonesia karena setahu saya ETF di luar negeri itu ada yang fee-nya tuh 0,04%. Di Indonesia itu sekitar 1,4 sampai 1,5% untuk expense ratio-nya. Di luar sana 1,5% sampai 2% ini itu adalah expense ratio untuk reksadana saham. Kalau di Indonesia masih reksadana indeks. Nah, di reksadana indeks reksadana saham kita lebih luar biasa lagi. Expense ratio bisa sampai 3 sampai 5%. Nah, kalau menurut saya kita tidak ada pilihan lain, no choice. Pilihannya antara kita investasi di saham, kita bikin indeks sendiri, dalam tanda petik kita, ya kalau memang dananya cukup, ya kita duplikat ke 30 saham di IDX 30 kita invest sendiri, tapi sangat repot karena harus bayar 30 kali. Atau kita sederhanakan, kita invest di 10 terbesar gitu misalnya. Ya itu juga bisa, cuman mungkin menurut saya agak repot juga, karena kan kayak BCA kan 20 sekian ribu. Ya kita harus sedia dana cukup besar. Nah, itu agak repot ya, pilihannya kita terima saja mau diapakan lagi. Kita berharap semoga ketika banyak investor saham yang masuk, aset under manajemennya lumayan banyak sehingga biaya expense ratio bisa tekan, ya harapan kita hal-hal seperti itu. Expense ratio bisa pelan-pelan turun, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi saran saya ya no choice, jadi ya kita pilih saja. Bebas pilihnya bisa IDX 30 bisa, Srikati bisa. Kalau dana reksa indeks syariah, saya sendiri kurang terlalu suka karena tidak ada saham bank. Apa yang menyebabkan saya membeli dana reksa indeks syariah? Karena ketika waktu itu di IISG 6.500, bank-bank itu sudah sangat tinggi. Sedangkan perusahaan-perusahaan seperti Astra dan seterusnya itu menurut saya tidak berada di harga yang tinggi. Sehingga pada waktu itu, pada saat harga BRI sempat di 4.800, BCA sempat di 34.000, saya pilih reksadana indeks syariah. Tapi tidak harus seperti saya, tidak harus seribet saya. Cukup pilih salah satu aja. Sudah bisa invest. Seperti itu, Pak.